إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waliya'udzu billah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, serta kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bila kita bertanya kepada anak-anak kita tentang cita-cita mereka, maka akan kita dapatkan dari mereka jawaban yang beraneka ragam. Ada di antara mereka yang nanti masa depannya ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi ustadz, dan lain sebagainya. Namun jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita menanamkan kepada mereka cita-cita yang tertinggi, dan apa cita-cita tersebut? Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan dan meraih cita-cita tersebut? Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita dengarkan kisah seorang sahabat yang mulia, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat yang miskin, sahabat yang tidak memiliki rumah. Beliau terbiasa tidur di emperan Masjid Nabawi. Kemudian Rabi'ah menuturkan, suatu ketika aku menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap hari aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membantu keperluan beliau. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Kemudian aku duduk di sisi pintu beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mungkin aku mengira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan aku, maka aku bisa segera memenuhi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam butuhkan. Namun sampai larut malam aku senantiasa mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, sampai aku pun dikalahkan oleh rasa kantukku. Kemudian aku tidur di tempat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, melihat kesungguhanku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kesungguhanku, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Rabi'ah, sesungguhnya engkau senantiasa berkhidmat dan membantuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, niscaya aku akan kabulkan. Kemudian mendengar tawaran tersebut, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu kaget. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku waktu untuk memikirkan
dan apa yang akan aku minta kepadamu. Kemudian waktu terus berlalu sampai aku mendapatkan apa yang aku minta. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku merenungi bahwa dunia ini fana dan akan sirna. Kemudian rizkiku Allah subhanahu wa ta'ala telah atur dan akan mendatangiku. Maka aku akan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhiratku. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah mengatakan, "Wahai Rabi'ah, katakan kepadaku apa keinginanmu?" Kemudian aku menjawab, "Na'am ya Rasulullah, inni as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar." Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan syafaat padaku di sisi Rabbmu, agar aku dijauhkan dari nerakanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Mendengar permohonanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget dan bertanya, "Siapakah kiranya yang telah menyuruhmu untuk meminta hal ini wahai Rabi'ah?" Kemudian Rabi'ah menjawab, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang menyuruhku. Namun tatkala engkau berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan." Kemudian aku mengetahui wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga aku sadar bahwa dunia ini fana dan akan sirna. Kemudian juga rizki telah Allah tetapkan kepadaku, kemudian rizki tersebut akan mendatangiku. Maka aku putuskan untuk meminta akhirat kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian mendengar penjelasanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni fa'ilun fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Aku akan memenuhi permintaanmu, tetapi bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan engkau perbanyak sujud, engkau perbanyak salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah cita-cita tertinggi seorang muslim, diselamatkan dari api neraka agar dapat menikmati indahnya surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang harusnya cita-cita yang kita tanamkan dalam diri kita, di dalam jiwa kita, kemudian kepada anak-anak dan keluarga kita. Sebab kesuksesan yang hakiki, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang artinya, barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga, sungguh ia telah sukses. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun dunia yang kita tinggali saat ini adalah tempat untuk kita kumpulkan amal untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang berbahagia, surga adalah cita-cita yang tinggi, bahkan teramat tinggi. Setiap cita-cita yang tinggi pasti membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang maksimal. Tidak ada cita-cita yang mulia yang kita dapatkan dengan santai berpangku tangan dan duduk berleha-leha. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahil jannah." Sesungguhnya ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itulah ketika Rabi'ah radhiyallahu anhu mengungkapkan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga, beliau tidak serta-merta mengaburkan permintaan Rabi'ah, namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud."
Artinya apa jamaah kaum muslimin? Ketika kita ingin masuk surga, hendaknya kita mengumpulkan amal soleh yang banyak. Kemudian amal soleh tersebut kita lakukan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia falyamal amalan shalihan, hendaknya ia melakukan amal soleh. Kemudian para ulama mengatakan amal yang soleh adalah dikatakan amal itu soleh ketika amal itu kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal itu didasari dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat Nabawi ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya cita-cita mulia itu berbeda dengan angan-angan kosong belaka. Cita-cita mulia membutuhkan pengorbanan, sedangkan angan-angan kosong itu hanyalah bualan mimpi yang hanya ada di benak kita belaka. Kaum muslimin rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk membantu kita, membantu manusia meraih negeri keabadian surga Firdaus, Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita masing-masing potensi yang berbeda-beda, tergantung apakah kita berhasil memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta yang melimpah ruah, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memakmurkan masjid, membangun madrasah-madrasah kaum muslimin dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin baik diri mereka maupun harta mereka dengan mereka diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada pula yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan ilmu agama. Maka beruntunglah bagi orang yang memiliki ilmu agama yang dengan ilmunya tersebut mendakwakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengajarkan manusia tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man dalla ala khairin kafailih." Barang siapa yang menunjuki kebaikan dan kebenaran, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan jabatan dan kedudukan yang tinggi. Maka barang siapa yang bisa memanfaatkan amanah jabatan dan kedudukan yang tinggi ini untuk memudahkan urusan orang-orang yang di bawahnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena sejatinya jabatan dan kepemimpinan kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada juga yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat. Maka dengan fisik yang kuat ini kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Farubba rajulin futiya lahu fis shalah wa lam yufta lahu fis shaum wa akhar futiya lahu fis sadaqah wa lam yufta lahu fis shaum wa akhar futiya lahu fil jihad." Imam Malik rahimahullahu taala berkata, ada orang yang kuat berlama-lama menunaikan salat sunnah,
namun ia tidak kuat untuk berpuasa. Ada pula orang yang mampu banyak-banyak bersedekah, namun ia tidak mampu untuk berpuasa. Ada juga orang yang berani di medan perang. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimakumullah, kita nasihatkan, maka kita melihat potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian potensi itu kita lakukan untuk membantu kaum muslimin. Kita yang punya ilmu, sebarkan ilmu. Kita yang punya harta, keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan, al jannatu la tanalu bil kasli wan naumi war rahati wa innama tanalu bit ta'bi fil a'malis salihah. Karena sesungguhnya surga itu tidak didapatkan dengan bermalas-malasan, tidak didapatkan dengan tidur-tiduran, akan tetapi surga itu didapatkan dengan lelah dan juga mengerjakan berbagai macam amal soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua ketika ditanya apakah kita ingin masuk surga, bahkan orang kafir sekalipun ketika ditanya, mereka akan mengatakan iya ingin masuk surga. Namun bagaimana kita dapatkan, kita gapai surga Allah Subhanahu wa taala tersebut? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.